Halo, perkenalkan nama saya Elce Rianti Linggar dengan NIM 2114201098 dan saat ini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami mengenai pengertian caring, teori caring, dan aplikasi caring dalam kehidupan sehari-hari. Dan video kali ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Nurse Vandrikalo SKPMK. Nah, di saat ini saya akan menjelaskan atau pengertian dari caring. Caring merupakan sikap peduli, menghormati dan menghargai orang lain. Artinya memberi perhatian dan mempelajari kesukaan-kesukaan seseorang dan bagaimana seseorang berpikir dan bertindak, mengembangkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Teori caring dalam asuhan keperawatan ada 5. Yang pertama, mempertahankan kepercayaan. Mempertahankan kepercayaan pasien dengan mempercayai kepastian pasien, menghargai nilai yang dimiliki pasien, mempertahankan perilaku penuh pengharapan, dan selalu siap membantu pasien pada situasi apapun. Konsep mempertahankan keyakinan adalah mempertahankan kepercayaan pada kemampuan orang lain untuk melewati kejadian atau transisi dan menghadapi masa depan dengan makna, mempertahankan sikap penuh harapan, tujuannya untuk mampu menemukan makna dan mempertahankan sikap yang penuh harapan. Yang kedua adalah mengetahui. Mengetahui merupakan usaha untuk memahami orang lain, merawat orang lain, interaksi antara pasien dan perawat, tujuannya untuk memahami makna sebuah peristiwa dalam kehidupan yang lain, menghindari asumsi, memusatkan perhatian pada pasien. Yang ketiga, kehadiran. Secara emosional hadir untuk orang lain dengan ketersediaan berkelanjutan, perasaan berbagi, dan pemantauan yang peduli, tidak membebani orang dirawat. Hal ini meliputi kehadiran dari perawat untuk pasien, untuk membantu pasien dan mengelola perasaan tanpa membebani pasien. Yang keempat adalah melakukan tindakan untuk orang lain atau memendirikan yang mencangkut tindakan antisipasi, kenyamanan, protektif, menjalankan tugas perawat dengan terampil, kompetensi, dan keahlian, juga melindungi pasien dan menghargai pasien. Yang kelima adalah memampukan, memberikan fasilitas dan memberikan informasi kepada pasien untuk melewati masa transisi yang berfokus pada situasi, memberi dukungan, berpikir melalui masalah sehingga menghasilkan alternatif dan meningkatkan penyembuhan pribadi klien dan pertumbuhan dan perawatan diri. Aplikasi caring dalam kehidupan sehari-hari. Watson 1979 menekankan bahwa proses perawatan memiliki langkah-langkah yang sama dengan proses riset ilmiah karena kedua proses tersebut mencoba untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang terbaik. Menurut Watson 1979, ada 10 faktor dalam unsur-unsur karatis, yaitu nilai-nilai humanistik, altruistik, menanamkan semangat dan harapan, menumbuhkan kepekaan terhadap diri dan orang lain, mengembangkan sikap saling tolong-menolong, mendorong dan menerima pengalaman ataupun perasaan baik atau buruk, mampu memecahkan masalah, dan mandiri dalam pengambilan keputusan, prinsip belajar mengajar, mendorong, melindungi, dan memperbaiki kondisi baik fisik maupun mental, sosiokultural, dan spiritual, memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan tanggap dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Anda baru lulus SMA atau SMK? Masih bingung mau mencari tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun dengan tenaga pendidik yang profesional? Nah, di saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia yang biasa kita kenal dengan UNBI Manado. Kampus kita mempunyai 6 program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Pertanian, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang keempat Fakultas Hukum, yang kelima Fakultas Teknik, dan yang keenam Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.